Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dari PPR 2 nomor 429 Batu Karang Perlindungan. Tuhan batu perlindungan, bila topan keras menderu, jiwaku teduh dan aman, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Tuhan batu perlindungan, bila topan menderu, ingatlah segala deguku, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Meski topan tiup kencang, Yesuslah perlindunganku. Tempat pernah ditinggalkan, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Tempat jiwaku berteduh, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Tak matiin aku. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan di pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami saat ini boleh dikumpulkan, walaupun melalui Zoom Tuhan, untuk mengikuti doa pagi. Kiranya Tuhan memberkati kami, walaupun kami dimanapun kami berada, Tuhan hadir, dan Tuhan juga akan menolong kami di dalam kami untuk bisa memuji Tuhan. Kami juga merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Alep. Demikian juga kami akan membawakan doa-doa kami. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati persekutuan kami dari awal hingga akhir. Tuhan memakai sarana internet dan Zoom yang kami gunakan pada pagi hari ini. Biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan melalui persekutuan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pujian kita yang kedua dari PPR 1 nomor 103, Tuhan memelihara engkau. Kita percaya bahwa di saat-saat pandemi saat ini, walaupun keadaan tidak semakin baik, tidak semakin mudah, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kita. Tuhan senantiasa akan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan memelihara engkau. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara.
memelihara Engkau sepanjang umurmu. Kalau kau dibuang bapamu, Tuhan memelihara. Kalau dibenci saudaramu, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Setiap doamu didengarnya, Tuhan memelihara. Yang berguna pun diberikannya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Dalam susah dan pencobaan, Tuhan memelihara. Olehnya iblis dikalahkan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Kita akan melanjutkan pujian sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Alep. Lagu ketiga. Lagu ketiga, Ku berfirman. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, dan sembuhkanku, Kau bersabda
Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami serahkan waktu ke Pak Alep. Tes suara saya apa bisa didengar? Bisa Pak, oke Pak. Oke. Mari kita berdoa dulu sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa kalau pagi ini Kau beri kesempatan kami berkumpul bersatu hati melalui Zoom ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, kiranya Kau urapi hamba-Mu, Kau sucikan hati dan pikirannya, Kau kuasai lidah bibirnya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya, semua itu hanya datang daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Kau juga bukakan dan terangi akal pikiran setiap pribadi kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti, semakin mengerti akan firman-Mu, dan urapi kami agar kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan mengajak saudara bagi yang siap dengan Alkitab, tapi kalau belum, saya akan membacakannya. Saya akan ambil dari Mazmur 138, Mazmur 138, ayat 1, 7, dan 8. Mazmur 138, ayat 1, lanjut 7 dan 8. Demikian, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudaraku yang terkasih, di ayat 1 tadi, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di segala keadaan. Saudaraku yang terkasih, bersyukur di segala keadaan ini berarti dalam situasi apapun juga. Biasanya orang akan bersukaria, bergembira, dan berbahagia jika apa yang dialaminya itu menyenangkan. Apa yang terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu biasanya gampang kita mengucapkan syukur, terima kasih, dan bahkan bersukacita. Itu adalah hal yang wajar, ekspresi yang wajar dan sangat manusiawi. Sebaliknya, jika yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apalagi jauh dari yang kita harapkan, yang terjadi adalah kesedihan, kecewa, putus asa, bermurung, bahkan seringkali kita bersungut-sungut
dan sebagainya. Dan itu pun ekspresi yang sangat wajar dan sangat manusiawi. Tetapi kalau kesedihan dan kekecewaan yang berlarut-larut dan berkepanjangan, itu menandakan bahwa iman kita itu lemah. Kita pasti jauh dari Tuhan. Mari kita baca di Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17, 18, dan 19. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang terkasih, saat itu kondisi ekonomi Habakuk sangat terpuruk dan betul-betul dia lagi dalam kesulitan. Tapi dia masih bisa bersyukur dan mampu bersukacita dengan kondisi seperti itu. Saudaraku yang terkasih, saat ini musim pandemi adalah benar-benar memporak-porandakan ekonomi baik di negeri kita maupun di hampir seluruh muka bumi. Tidak cuman perekonomian, sakit merajalela, nyawa melayang. Benar-benar iman kita diuji. Masih bisakah kita bersukaria dan bersukacita? Perjalanan hidup ini bukan perkara yang mudah. Pergumulan kita hadapi masalah demi masalah, kita alami. Benar-benar kesedihan melanda di sana-sini. Tapi saudaraku yang terkasih, apakah kita terhanyut seperti dengan orang-orang dunia yang bersyukur, yang tidak bisa bersyukur, yang senantiasa bersedih berkepanjangan tanpa adanya damai sejahtera dan sukacita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa bangkit dan kita harus yakin akan kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Dan yang pasti, Tuhan punya rencana yang sangat indah buat kita, buat anak-anaknya. Tentunya dengan catatan yang mengasihinya. Jadi kita harus tetap mengasihi Tuhan dengan segala keadaan apapun. Kita harus imani, kita yakini akan kasih Tuhan kepada kita.
Dengan demikian, dengan kita yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, kita bisa bersyukur. Kita bersuka cita karena yang terjadi itu adalah yang sangat baik. Dan itu sempurna buat kita. Bersyukur dan bersuka cita dalam keadaan langgeng dan tentrem itu luar biasa. Itu bukan luar biasa, tapi sesuatu yang biasa. Tapi kalau kita bisa bersyukur dan bersuka cita dalam keadaan terpuruk, kesedihan, dan berbagai macam-macam persoalan, tapi kita tetap bersyukur. Itu luar biasa. Dan disinilah iman kita diuji. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Mungkin saudara-saudaraku yang terkasih, bertanya dalam hati, Pak Alep ini bisa ngomong gitu, apa Pak Alep masih bisa bersyukur, bersuka cita? Saya jujur, saya belum bisa. Saya masih terus belajar. Dengan aja firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa saya harus bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan situasi apapun juga. Saudaraku, dan saat yang paling berat bagi saya, pada saat saya ditinggal pasangan saya. Jujur, kesedihan itu sering timbul. Karena kita sudah saling mengasihi, tidak ada persoalan dalam rumah tangga, dan saya merasa sangat bahagia. Waktu sakit pun saya berharap penuh dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan sangat mengasihi istri saya. Saya berjuang dengan segala apa yang saya miliki, baik tenaga, uang, dan apapun, berjuang terus untuk kesembuhan istri saya. Ya, saat itu luar biasa. Waktu demi waktu. Pernah terjadi hal yang sangat-sangat menyedihkan. Di saat itu istri saya kondisi berada dalam titik yang sangat rendah. Ngedrop yang luar biasa. Dan dia waktu itu terjadi malam hari. Dia pegang tangan saya. Dia katakan, aku sudah tidak tahan lagi. Relakan aku jalan dulu ya. Itu kata-kata itu terngiang-ngiang sampai saat ini. Saya peluk istri saya. Saya berkata, sampai sejauh ini, aku tidak pernah berputus asa. Berjuang terus. Aku sangat mengasihi kamu, mencintai kamu. Apakah kamu tega meninggalkan aku? Saya bilang itu. Apakah kamu nggak yakin aku mengasihi dan mencintai kamu? Luar biasa. Istri saya bangkit lagi. Dia ngomong, aku akan bertahan demi cintaku padamu. Aku mengasihi kamu, aku sayang banget. Luar biasa. Tuhan menjawab doa saya, menjawab doa istri saya. Hari demi hari, waktu demi waktu, istri saya dengan semangatnya yang luar biasa, semakin membaik. Tiap hari kelihatan sekali dan sangat signifikan membaiknya. Bahkan dokter setiap kali yang datang tuh selalu tersenyum.
Dan selalu acungin jempol, luar biasa. Bagus, bagus. Satu demi satu infus dilepas, diganti dengan obat minum. Semakin membaik. Semakin membaik. Dan yang dokter yang terakhir berkata, luar biasa. 2 hari, paling lambat 3 hari lagi, ibu boleh pulang. Luar biasa katanya. Wah, sungguh luar biasa. Kita berdua sudah merencanakan sepulangnya kita dari Singapura. Kita akan begini, begitu. Luar biasa. Saat itu sangat-sangat bahagia. Tuhan menyatakan sembuh. Dan kita sudah merencanakan hal-hal yang sangat indah. Tapi di luar dugaan. Besoknya, istri saya ngedrop drastis. Dokter berlari-lari. Anak saya berlari. Kereta digledek dengan lari cepat. Dokter lari, suster lari, bawa ke scan. Sambil berlari saya tanya dokter, apa yang terjadi, Dok? Dokter bilang, pembuluh darah di otak pecah. Bisa sembuh, Dok? Tidak bisa. Aduh, hilang saya. Rasanya nggak tahu saat itu. Mungkin saudara bisa bayangkan apa yang terjadi saat itu. Saudara mungkin merasakan perasaan saya. Dari yang sukacita dan bahagia saat itu luar biasa. Dan saya tinggal tunggu waktu. Tuhan menjemput istri saya. Dan anak saya peluk saya. Papa relakan ya. Ucapin selamat jalan. Saya jujur saat itu dipegang 2 suster. Tangan kiri dan tangan saya dipegang. Saya tungguin sampai istri saya dijemput Tuhan. Saya berusaha untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Saya harus bisa menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi istri saya. Dan ada suara yang sangat indah. Kamu, Leb, manusia biasa. Saya tahu kamu mengasihi istri kamu. Tapi kamu manusia biasa yang penuh kelemahan. Ada rasa capek, rasa sakit. Kamu tidak bisa merawat istrimu secara sempurna. Sekarang istrimu sudah saya jemput. Dia bahagia bersama saya. Saya yang merawatnya. Saya yang merawat istrimu secara sempurna. Saya yakini dan saya imani. Tuhan sangat mengasihi saya, mengasihi istri saya. Itu saya sampai sekarang, saya belajar terus untuk bisa senantiasa bersukacita di dalam kondisi apapun juga. Saya belajar dan terus belajar. Dan puji Tuhan, kalau lupa dengan peristiwa itu tidak mungkin. Kalau sekali-kali teringat, pasti. Kadang-kadang sedih pun, saya akuin masih sedih. Tapi dengan berjalannya waktu, dan dengan firman Tuhan, dan dengan kedekatan saya dengan Tuhan, saya belajar bersyukur, saya mengasihi Tuhan, saya belajar bersukacita dalam kondisi apapun juga. Dan saya juga senantiasa untuk bisa
menyampaikan berkat ini kepada teman-teman jika teman-teman saya kadang share kepada saya tentang masalah yang mereka hadapi, khususnya jika ada mereka berselisih dengan pasangan, dengan apapun. Puji Tuhan, saya bisa membagi khususnya firman Tuhan ini pada mereka. Saya sering mengingatkan kepada teman, kadang jogging, ada teman yang curhat panjang lebar dengan saya. Dia kesel dengan pasangannya, pengen meninggalkan. Saya selalu bercerita, bisa share, dan dia bisa peluk saya, dia bilang terima kasih. Ya, puji Tuhan, semua ini bukan kemampuan saya, tapi dengan kejadian-kejadian yang sudah alami ini, saya bisa bagi pada teman-teman bahwa kita selagi ada kesempatan, selagi kita masih punya pasangan, nikmatilah, kasihilah pasangan saudara, pasangan-pasangan kita, harus kita saling kasih dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran. Apakah gampang? Susah. Susah karena dua hati bersatu itu tidak pernah bisa sama. Susah, tapi kalau kita bayangkan pasangan kita tidur di samping kita, bagaimana kalau dia tidur untuk selama-lamanya? Apakah kita sudah siap? Dan itu kita harus bisa mengucap syukur dan terima kasih. Meskipun kita sering berselisih, kita harus ingat bahwa kita suatu saat pasti akan berpisah. Pasti, tidak mungkin lagi, tapi pasti 100%. Perpisahan itu pasti akan terjadi. Dan untuk itu, selagi kita belum berpisah, nikmatilah, kasihlah pasangan kita. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Hendra. Terima kasih Pak Alep untuk firman Tuhannya. Sungguh sangat memberkati ya. Memang tidak mudah ya untuk mengucap syukur ketika keadaan tidak baik, mungkin sakit yang kita alami, ataukah keadaan persoalan-persoalan yang menimpa kita, tetapi firman Tuhanlah yang menjadi pegangan kita. Firman Tuhan sudah terbukti bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita walaupun kita dalam keadaan sulit, dan janji Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita, seperti itu. Terima kasih Pak Alep, karena kebetulan saya, Mayin adalah teman baik saya, jadi saya ikut terbawa sedih mengingat peristiwa yang terjadi. Kiranya Tuhan menguatkan Pak Alep menjalani hari-hari ke depannya. Tuhan memberkati Pak Alep. Kita akan masuk dalam pokok doa. Pokok-pokok doa yang sebagian besar sudah saya bagikan. Saya akan bacakan. Yang pertama, mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini dan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kestabilan kesehatan jemaat yang lansia. Ada Ibu Yohana Hartini Suraji, Bapak Ibu Dani Pribadi, Ibu Huta Barat, Ibu Lili Pisanto, Bapak Sutarno, Ibu Manurung, Bapak Ibu Kasianto, Ibu Vin Hanafi, Ibu Sunaryati, dan Ibu Rahel Ana. Kita juga berdoa bagi Ibu Kofinze yang tinggal bersama keluarga kakaknya di Malang. Ya, doakan untuk kondisi kesehatan beliau dan juga doakan untuk penyesuaian diri dengan keluarga kakaknya. Kemudian kondisi kesehatan Bapak Hendratmo, Yesi Kristina, dan Ibu Sri Wandaningsih. Kemudian kesempurnaan kesehatan Dr. Vivi, anak dari Pak Alep, kemudian adik saya, Stefanus, dan Ibu Lydia Teja Kusuma. Kemudian saudara yang terpapar COVID, Bapak Cuan Yok,
Cuan Giok masih positif ya, sedangkan Ibu Aimi saya dengar sudah negatif coronanya. Kemudian berdoa bagi Saudara Pendeta Sri Hartomo dari GKI Pati Cabang Kapu juga terkena COVID. Berdoa buat pemulihan kesehatan kaki Ibu Sartini, pemulihan Bapak Handoko, besan Bapak dari Bapak Alep, pasca operasi prostat, kemudian berdoa buat Pak Yohanes Setiawan dari pasca operasi usus buntu, pemulihan kesehatan Ibu Rini, menantu Ibu Wanda yang mengalami gangguan pencernaan, pemulihan Saudara Aurel dan Saudara Adria yang tulang punggungnya mengalami skoliosis, kiranya Tuhan pulihkan melalui terapi, latihan, dan alat-alat medis yang digunakan. Kemudian berdoa bagi kondisi kesehatan hamba Tuhan Edi Paimun, Pendeta Billy, hamba Tuhan GKMI Surabaya yang terkena tumor kelenjar air liur, istri Pendeta Billy juga yang terkena kanker payudara, dan juga perawatan lanjutan Bapak Samuel Budianto yang terkena kanker juga, kanker di bagian lidahnya. Jemaat-jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan, yaitu Saudara Brenda, Saudari Nadia, dan Saudara Christian. Anak-anak sekolah dan kuliah yang belajar online, anak-anak yang berada di luar negeri, Saudara Ben dan Saudara Tiffany, Saudara Jason yang akan berangkat pada hari ini untuk studi, doakan juga untuk kesehatannya, supaya semuanya berjalan lancar ya untuk Jason. Kemudian anak-anak muda, kiranya Tuhan memberkati dengan pasangan yang seiman. Jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, kita juga perlu doakan mereka. Doakan untuk kondisi ekonomi jemaat akibat virus COVID, baik jemaat yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja pada perusahaan lain. Kemudian berdoa bagi keluarga jemaat supaya dapat hidup rukun dan harmonis di dalam Tuhan. Pelayanan hamba Tuhan, majelis maupun pengurus komisi dan jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Kemudian doakan untuk Pendeta Jonathan Tanujaya di Komisi Lansia GKI Puri, dan praktek pelayanan Saudara Nicholas Evan Setiawan di GKI Pengharapan. Penetapan posisi dalam kemajelisan periode 2020 dan 2023, dan juga kegiatan tengah minggu, ada persekutuan doa pagi, komunitas Youth Tumbuh Bersama hari Rabu malam, Komsel Youth hari Jumat, pembinaan warga jemaat hari Sabtu, dan kebaktian di Minggu yang akan dilayani oleh Pendeta Edi. Dan yang ke-17, rencana pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo. Masa kepemimpinan Pemprov DKI, Bapak Anies Baswedan, supaya ada kemajuan yang baik di ibu kota. Kemudian Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memimpin bangsa Indonesia dalam periode ini, dan juga para menteri, doakan untuk tantangan yang dihadapi dalam memimpin bangsa Indonesia. Kemudian para pemimpin bangsa dan aparat keamanan supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Permasalahan bangsa kita yaitu korupsi, ada berita-berita hoax, dan lain-lain. Doakan untuk media yang berkembang di Indonesia supaya media dapat dipakai untuk hal yang positif. Kemudian doakan untuk rakyat Indonesia supaya dapat menggunakan media dalam hal yang positif. Doakan untuk para pemimpin pemuka agama di Indonesia supaya dapat menciptakan suasana damai di Indonesia. Kemudian berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara lain yang menghadapi pandemi virus corona, dan juga pencegahan penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien yang terkena virus, tenaga medis yang menangani, tersedianya obat, vaksin yang dapat mematikan virus tersebut, dan peralatan yang diperlukan oleh tim medis. Doakan untuk seluruh rakyat Indonesia dapat bersatu dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kemudian dampak virus corona terhadap perekonomian bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lainnya. Dan yang terakhir, untuk keamanan, kesiapan, dan kebijaksanaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi dan menjalani adaptasi kebiasaan baru, penerapan kembali PSBB di Jakarta. Kita akan berdoa bersama-sama dengan pokok doa yang sudah saya bagikan. Mari kita berdoa. Kami yang di surga, kami semua mengucap syukur ya Tuhan,
Berkati kami semua yang hadir di persuan doa kami di pagi hari ini. Dan kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami pada pagi hari ini. Berkat yang sama Tuhan berikan bagi mereka. Perlindungan yang sama Tuhan juga berikan bagi seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Biarlah seluruh jemaat GKMI Pengharapan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Biarlah kami semua tetap berharap pada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan. Sekaligus kami mengerti bahwasannya Tuhan sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur di pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,